Halo semuanya, selamat datang kembali di konten unboxing barang murah yang tentunya berkualitas dari internet di channel Plus Budget. Konten kali ini kita akan review mungkin salah satu dari CPU cooler yang bisa kita bilang low budget lah. Konten ini berawal dari kita ingin mencari CPU pen untuk rakitan kita yang tidak terlalu high end ya, seperti Core 2 Duo, H61, H81, tapi pengen tampilan agak sedikit lebih baik. Tapi kalau ngambil yang ada RGB, susah ya untuk kita lebih menekan budgetnya. Setelah kita searching, kita nemuin CPU pen yang agak masuk ke konsep kita ya cukup budget lah. Akhirnya kita beli. Ini udah sampai. Sekilas packingannya seperti ini ya. Jadi langsung aja lah kita akan buka nih. Nah, untuk packingannya seperti ini. Kayak gini aja nih, gak terlalu tebal. Ini bahkan bisa kita raba, ini tipis sekali ya. Satu lapis mungkin ini. Semoga aja aman ya dalamnya. Dari dusnya kayak tulisan Cina ini. Kosong ya, nggak ada apa-apa lagi nih. Bubble-nya satu lapis saja. Karena packingnya sangat tipis, jadi dusnya pasti penyok-penyok ya. Nah, ini gambar CPU pen-nya biru ya, nggak ada lampu RGB-nya. Kenapa di sini ada RGB lampunya? Ya karena sebenarnya ada dua variasi untuk CPU pen ini. Ada yang RGB seperti di foto ini, ada juga kayak gini, polos aja tanpa lampu. Kipasnya itu warna biru muda. Kita bacakan dulu spesifikasi yang ada di dus box-nya ini. Kalau dari tampilan sini, size-nya 120 mm dan TDP yang dia perlukan mungkin 65 watt. Sama ini logo silent ya. Ada suara speaker dicoret, itu mungkin tandanya dia silent pen. Tidak terlalu berisik mungkin untuk pennya. Intel dan AMD berarti udah support keduanya. Dan apalagi di sebelah sini, Intel dia support mulai dari 775 sampai 1200 ya. 1156, 1155, 1151, 1150, dan 1200. Berarti kalau untuk 1700 ke atas belum mampu ya untuk menghandle suhunya. Untuk AMD mulai dari AM3+, AM3, AM2, AM2+, FM1, FM2, sama AM4 maksimal ya. Kalau AM5 juga belum bisa. Dan prosesornya sampai Core i7 aja ya. Dan untuk AMD ya ini seri-serinya. Dari Intel Core 2 Extreme dia udah support, Core 2 Quad, Core 2 Duo, Pentium dual core, Pentium 4, Celeron dual core, Celeron D juga support. Nah, untuk AMD mulai seri A ya, A4, A6, A8, A10, Phenom, Phenom X4, Athlon, Athlon 2, Athlon F, dan Ryzen 5, Ryzen 7, dan kalau Intel maksimalnya di soket 1200. Sebelah sini sama ya kayak yang tadi. Bedanya ininya ada RGB-nya saja. Lebarnya 120 kali 120 kali 65, beratnya 170 gram, pen speednya berputar dengan kecepatan 1500 rpm. Kayak bagian belakang kayak gini, dan bagian atasnya depannya kayak gini. Kita langsung buka aja. Langsung buka kayak gini. Set. Ini bracket untuk Intel ya. Intel. Yang kocok itu tadi ini ya kayak kaki-kaki penguncinya, sama ngasih pasta juga ternyata. Thermal pasta sasetan. Ini untuk CPU pen-nya masih disegel kayak gini, sepelnya udah terselingkap kayak gini nih. Dari build quality ya. Untuk heatsink-nya ini tidak terlalu kokoh atau kurang kokoh lah, mirip sama stock cooler. Tapi untuk bagian tengah atasnya ini kokoh sih. Hanya saja tipisnya sama dengan di Jonsbow CR1200 atau stock cooler lah, mirip kayak murah gitu kelihatannya. Untuk ininya juga sama ya, kayak Jonsbow yang CR1200, cuman agak sedikit lebih tipis kalau yang ini kayaknya. Perasaan saja. Dan untuk bagian ininya akan bersentuhan polosan aja gitu. Untuk plastik bagian pinggirnya tipis ya, kurang kokoh, mirip stock cooler bawaan. Untuk pennya sendiri plastik ya cukup kokoh, mirip stock cooler lah bahannya ini. Ini ada stiker Coolstrom yang ditempel aja kayak gitu. Kabelnya kayak gini nih, dia hanya 3 pin ya. Untuk tampilannya sih seperti ini. Mari kita coba pasangkan di casing sama di motherboardnya, dan kita lihat suhu saat idle dan main gamenya. Mungkin kita bisa bandingkan juga dengan stock cooler bawaan lah. Oke. Yuk. Ini perbandingan ukurannya ya antara cooler dari Coolstrom ini sama ASF bawaan Intel. Kayak mangkok ini gini. Untuk kualitas kipas-kipasnya lebih keras yang punya Intel ketimbang yang ini. Kalau ininya juga kerasan yang punya Intel. Mungkin karena pendek. Taruh di sini, plak. Langsung tutup. Langsung kunci lagi. Jangan lupa ambil ininya juga, bracket sama penguncinya, kaki-kaki penguncinya.
Nah ini ada pasta bawaan, nggak perlu dipakai karena kita mau pasta yang deep cool. Ini masukin lagi, simpan aja lagi. Nah ini kaki-kaki intelnya, kita masukin dulu. Kalau kalian bingung nih, di sini ada garis tuh, ada garis. Nah ada garis. Ini masukinnya di mana sih? Di sini ada tulisan untuk soket LGA 775 di bagian paling awal, kemudian untuk 11.5 ke atas itu di paling akhir. Biasanya kayak gitu. Jadi kita pasin nih di paling akhir. Nah, garisnya kayak gitu. Nah, kalau salah bisa cabut lagi aja kayak gitu. Jadi jangan takut salah sih. Coba aja. Oke. Pasang kakinya, bisa masukin sekarang juga boleh. Masuk. Set. Kunci. Nah, kunci. Masuk ya. Kokoh ini. Nah, kayak gini nih kalau udah masuk. Ini kita keletek dulu. Twing. Nah, kemudian kita kasih pasta. Pastanya kita pakai yang deep cool. Twing. Segitu aja cukup. Gak usah banyak, nanti meluber ke pinggir tuh. Baru coolernya kita masukin. Pengunci yang ini kita kaitkan dulu ke sini. Set. Nah, kalau udah kunci, nah kaitkan juga yang bagian sana. Sip. Nah, bisa. Kalau sudah, nah ini kabel ini kita colokkan ke bagian soket CPU pen. Meskipun beda, ini 4 pin, ini 3 pin, itu bisa ya. Tetap bisa. Set, nah kayak gitu. Untuk pengetesan, sayangnya kita tidak mempunyai CPU dengan soket 1200, Core i3 maupun Core i5 atau Core i7-nya. Dan pada pengetesan kali ini yang ada hanya i5 4570 soket 1150. Dengan konfigurasi tanpa PGA card, jadi setidaknya bakal sedikit panas ya untuk suhu yang dihasilkan karena kerjanya akan lebih berat tentu saja. Untuk TDP dari prosesor ini sendiri ada di suhu saat ngedit dapat di 44-50 derajat. Editingnya sederhana dan saat render videonya suhu minimal yang didapat 39 derajat dan suhu maksimalnya 86 derajat, sedangkan suhu yang didapat secara real time-nya 85 derajat Celcius. Saat benchmark menggunakan Cinebench R23 untuk pengetesan CPU multicore dapat di sekitar 71 derajat dan maksimalnya di 76 serta suhu minimalnya di 36 derajat. Karena ini CPU tanpa PGA card, jadi untuk pengetesan bermain game tidak ada sampel game ya yang cukup berat untuk dijadikan patokan pengetesan. Semoga nilai dari benchmark tadi bisa menggambarkan hasil yang tidak terpaut jauh ya, karena benchmark juga cukup berat. Dengan konfigurasi casing seperti ini, 3 pen, 2 pen bagian atas dan 1 pen bagian luar exhaust, bisa mendapatkan suhu minimal di 33 derajat dan maksimalnya di 42 derajat, dan suhu yang berjalan sekarang di 34 sampai 36 ya di mode idle. Ini nggak ngapa-ngapain. Benchmark menggunakan Cinebench R23 untuk multicore-nya mendapatkan suhu minimal di 36 derajat Celcius dan maksimalnya di 76 derajat Celcius dengan suhu value sekarang 74 sampai 75 derajat Celcius. Ini tesnya tinggal 33 detik lagi sudah mau beres dan suhunya masih stabil di sana ya. Suhu saat ngedit minimalnya di 50 sampai 55 dan maksimalnya di 62 derajat Celcius, dan untuk suhu value-nya 47 derajat Celcius. Ini suhu sekarang ya yang sedang ada di prosesor ini dengan proses ngedit video ini sendiri. Editingnya sederhana, hanya cutting-cutting saja, kemudian disinkronisasi dan suhunya dapat segini. Untuk pennya juga cukup silent sih untuk segini, ketimbang yang bawaan atau stock cooler ini cukup silent. Dan yang berisik itu dari kipas casing ya, bukan dari kipas CPU. Kalau kipas CPU tidak terlalu berisik atau mungkin tidak berisik ya. Salahnya kita tidak tes tadi ya sebelum pasang pen casing. Tapi yang berisik ini memang pen casing. Kesimpulan, untuk performa CPU pen dari Coolstrom ini tidak beda jauh dengan CPU pen bawaan yang bertuliskan Intel. Mungkin sedikit saja lebih baik dari mode idle yang bisa didapat, suhunya ada di 33 derajat, sedangkan stock cooler bawaan hanya bisa mendinginkan sampai 36 derajat di mode idle. Dan secara tampilan, sedikit oke aja, apalagi yang memang tidak terlalu suka RGB atau warna yang rame-rame gitu. CPU pen ini dengan kipas warna biru muda tanpa RGB cukup oke sih, jadi tampilan menang sedikit juga. Dan untuk harga
Harga juga dibilang masih sama, stok cooler dijual di 27.000 sampai 35.000-an, CPU pen ini di angka 40.000 pas. Yang casingnya sempit harus diperhatikan ya, karena CPU pen ini lumayan besar. Pan exhaust bagian belakang kalau ukurannya agak tebal seperti pen dari Coolmoon ini yang 27 ribuan di marketplace atau pan RX7 di harga yang sama. Kipasnya tidak bisa berputar karena mentok ya, jadi pinggiran CPU pen ini masuk, agak menyentuh baling-baling kipasnya. Makanya ini kipasnya beda satu di akhir video. Ini kipas dari Coolmoon juga, tapi yang sedikit tipis. Kalau casing kalian luas, tidak ada masalah ya. Ini hanya untuk casingnya minimalis saja. Oke, sekian ulasan kita untuk CPU pen dari Coolstrum non RGB ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya.